لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وزينه بالعقل السليم وميز به من البهائم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم إنه هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه بالسر والعلانية لعلنا من المتقين. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari kita awali khutbah yang singkat pada hari yang mulia ini dengan selalu mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan. Terutama Allah panjangkan umur kita sampai sempurna menunaikan ibadah di Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri sekaligus 1 Syawal di tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW yang ajarkan kita bagaimana cara beribadah di siang Ramadan dan mendirikan qiyam di malam Ramadan. Jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, 1 bulan penuh Ramadan mendidik kita sekaligus menata hati kita. Di antara didikan Ramadan 1 bulan adalah menghadirkan ibadah itu ikhlas karena Allah. Tak kala orang mau berpuasa dianjurkan mengulang-ulang niatnya. Untuk apa? Menghadirkan ikhlas. Tak kala orang beribadah Ramadan, orang akan selalu menjaga puasanya jangan sampai batal karena Allah Maha melihatnya dan Allah Maha mengetahuinya. Hakikatnya bahwa Ramadan mendidik kita beribadah ikhlas karena Allah. Jamaah yang Allah muliakan, seorang sahabat Sa'id Al-Khudri sampaikan dalam sebuah hadis. Kata Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu, kami tak kala duduk bersama para sahabat-sahabat yang lain, natazakkar anil Masih Dajjal. Para sahabat menceritakan bagaimana dahsyatnya Masih Dajjal. Dajjal menggoda manusia, Dajjal menyesatkan manusia. Dajjal mampu menurunkan hujan, Dajjal mampu menghidupkan orang yang mati, dan Dajjal menjerumuskan manusia. Sahabat semua membicarakan alangkah dahsyatnya dan akan banyak orang tertipu dengan Dajjal. Di saat itu zahara alaina Rasulullah, datanglah Rasulullah dan Nabi bersabda, Nabi ucapkan kepada sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwaku indi alaikum minal Masih Dajjal. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, kalian mau enggak saya kabarkan, kata Nabi, ada sesuatu yang lebih saya takutkan daripada Dajjal menimpa kalian. Sahabat semua tercengang. Dajjal yang begitu dahsyat menjerumuskan manusia, namun kata Nabi, ada yang lebih dahsyat dari Dajjal. Para sahabat kompak menjawab, kulna bala ya Rasulullah, ya Rasul kami mau dikabarkan apa yang paling kekhawatirkan. Nabi menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, kata Rasulullah. Lantas Nabi menjelaskan, yaqumur rajulu yusalli
ketika orang bangkit beribadah salat, fayuzayyinu salatah, dia perindah salatnya, min nazri rajulin. Untuk apa? Supaya dilihat orang lain. Untuk apa? Pencitraan. Untuk apa? Dipuji oleh orang lain. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, pertanyaannya adalah, kenapa baginda Rasulullah sangat takut dan sangat khawatir syirik tersembunyi ini menimpa kita? Syirik tersembunyi dalam bentuk yang pertama sering kita sebut dengan riya. Apa itu riya? Dari bahasa Arab ra'a, yara, melihat, ditambah dengan alif setelah ra menjadi ra'a, yurai, memperlihatkan. Begitu orang taat, dia perlihatkan ke orang lain supaya dipuji orang. Kalau mau dia hari ini, orang punya media sosial, tak kala dia taat, dia baca Quran, dia foto, dia share. Yang kedua, syirik yang tersembunyi dalam bentuk juga sum'ah. Apa sum'ah? Sami'a yasma'u, artinya mendengar, ditambah dengan tasdid, sama'a yusammi'u, memperdengarkan. Tak kala dia bangkit di tengah malam, dirikan sholat malam, tidak ada orang yang melihat, namun di siang harinya dia ceritakan kepada orang lain supaya orang tahu dan orang memujinya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, inilah syirik yang tersembunyi yang Rasulullah khawatirkan akan menimpa kita. Kenapa? Yang pertama, Allah abadikan dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, hakikatnya inilah orang-orang yang munafik. Lantas Allah merincikan siapa di antara kita yang munafik. Yang pertama, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau orang diajak salat, dia malas salat. Yang kedua, walaupun dia beribadah, yuraunan nas, ingin menampakkan ke orang lain. Dan ciri ketiga orang yang munafik adalah wala yadhkurullah illa qalila, orang yang tidak berzikir kecuali sedikit. Yang kedua, orang-orang yang ditimpa oleh sum'ah dan riya itu juga Allah abadikan. Dalam surah Al-Baqarah 264, apa kata Allah? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka capek beribadah, lelah beribadah, namun tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan, tidak ada pahala. Yang ketiga yang paling dahsyat adalah orang-orang yang ditimpa oleh sum'ah dan juga riya. Sabda Rasulullah, man qama maqama ria'in wa sum'ah. Orang yang ditimpa penyakit riya dan sum'ah tadi, ra'a bihi wa sama'a yaumal qiyamah, Allah hinakan orang-orang itu pada hari kiamat. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang ingin dipuji, yang ingin pencitraan di dalam hidup ini? Hadis yang agak panjang dari sahabat Abi Hurairah, dikatakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi menjelaskan siapa orang yang pertama yang Allah panggil di yaumul hisab, sabda Rasulullah, aulan nas yuqda yaumal qiyamah, nanti pada hari yaumul hisab semua amalan-amalan kita akan dihitung. Maka orang-orang yang pertama yang Allah panggil adalah rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'arafah ni'amahu fa'arafah, Allah panggillah di saf yang pertama nanti di yaumul hisab itu orang-orang yang mati syahid, dan Allah tampakkan kemuliaan untuk orang ini. Kata Allah, jikalau engkau orang yang mati syahid, ini surga tempatmu, ini kemuliaanmu, ini kenikmatanmu. Sampai orang yang mati syahid ini paham betul di mana Allah akan meletakkannya. Lantas Allah bertanya, pamaza amilta, apa yang kau amalkan? Kata orang ini, ya Rab, ustuhidu, saya mati syahid membela agamamu. Allah yang maha tahu yang ada di hati kita. Allah menjawab, kazabta, engkau bohong. Kata Allah, engkau mau
berjuang, berperang dan mati syahid supaya orang memujimu dan ke orang pemberani. Jamaah-jamaah yang Allah muliakan, kelompok yang kedua yang Allah panggil di yaumul hisab adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Orang yang sejak kecil belajar ilmu, bertahun-tahun dia belajar ilmu. Begitu dia punya ilmu, dia ajarkan orang lain ilmu. Allah panggil di saf yang kedua nanti di yaumul hisab. Allah tampakkan kemuliaan untuk orang ini. Ini surgamu kata Allah, ini kenikmatanmu kata Allah. Lantas Allah bertanya, apa yang engkau amalkan? Famadza amilta? Orang ini menjawab, ya Allah, saya habiskan umur saya menuntut ilmu. Saya habiskan umur saya mengajarkan ilmu. Bahkan saya meninggal dalam mengajarkan ilmu. Allah tahu betul apa yang ada di hati kita. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau mau belajar ilmu, mau mengajarkan ilmu supaya orang memanggilmu dan ke tengku, dan ke ustaz, dan ke ulama, dan ke guru. Dan bahkan kata Allah, tak kala engkau menyampaikan ilmuku, engkau pasang tarif. Allah lemparkan orang ini, fasuhiba ala wajhi. Allah balik, kaki di atas, wajahnya di bawah. Faulqiya ilan nar, Allah seret, Allah lemparkan ke neraka. Jamaah-jamaah yang Allah muliakan, kelompok ketiga yang Allah panggil di yaumul hisab adalah rajulun ta'allamal qur'ana wa 'allama. Orang yang sejak kecil belajar Al-Qur'an sampai dia hafal Al-Qur'an dan dia ajarkan orang lain Al-Qur'an. Sama, Allah tampakkan untuk orang ini kemuliaan dia sebagai ahli Qur'an. Lantas Allah bertanya, apa yang engkau amalkan? Kata orang ini, ya Rabb, nabimu ajarkan kami, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik awak adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Saya ya Allah, saya amalkan itu. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau lantunkan ayat-ayatku kata Allah supaya orang memuji. Alangkah indahnya suaramu. Engkau hafalkan ayat-ayatku kata Allah supaya orang menyebutmu. Dan ke al-hafid, pujian-pujian itu kata Allah sudah engkau dapatkan dunia. Jamaah yang Allah muliakan, kelompok yang terakhir yang Allah panggil di yaumul hisab dalam hadis ini adalah rajulun wasa'ahu rizqa. Orang yang Allah lapangkan rezekinya, orang kaya raya, wa anfaqa kulla malihi fi sabilillah. Dia nafkahkan semua hartanya fi sabilillah. Allah panggil di kelompok yang keempat. Allah tampakkan kemuliaan untuk orang ini. Kembali Allah bertanya, apa yang engkau amalkan? Kata orang ini, ya Allah, alhamdulillah, engkau lapangkan rezeki saya ya Allah. Saya orang yang kaya ya Allah. Dan semua harta yang engkau titipkan ya Allah, saya infakkan di jalanmu, saya wakafkan, saya sedekahkan. Namun Allah yang paham betul apa yang di hati kita. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau mau berinfak, bersedekah supaya orang memujimu. Kamulah orang yang baik, kamulah orang yang dermawan. Lagi-lagi orang ini Allah balik, wajah di bawah, kaki di atas, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Jamaah, maka Rasulullah sangat khawatir penyakit ini akan menimpa kita. Karena ketaatan kita akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Seyogyanya ketika orang taat beribadah, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Namun karena diikuti dengan riya dan sum'ah, itu menjadi penyebab orang ini Allah lemparkan ke dalam neraka. Maka Ramadan 1 bulan penuh mendidik kita, menghadirkan ikhlas karena Allah. Kita beribadah karena Allah. Dan tak kalah kita beribadah karena Allah, Nabi sampaikan ke kita kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Sahabat Anas bin Malik, dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, sabda Rasulullah, man kanatit
akhirah hammahu. Orang yang berbuat, yang beribadah karena Allah dan karena akhirat, bukan karena dunia. Maka keutamaan yang pertama yang Allah berikan adalah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya itu qanaah, penuh dengan rasa kaya, penuh rasa cukup. Yang kedua, wa jama'a syamlah. Orang yang ikhlas beribadah karena Allah, maka dia punya masalah, dia punya kesulitan-kesulitan, Allah angkat kesulitan-kesulitannya. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, orang-orang yang ikhlas karena Allah, sabda Rasulullah, wa atathud dunya wa hiya ragimah. Dunia datang mencarinya. Kita hari ini banyak sibuk mencari dunia dan bahkan gak dapat dunia. Orang-orang yang ikhlas, dunia datang mencarinya. Jamaah yang Allah muliakan, bagaimana maknanya? Dunia datang mencari orang-orang yang ikhlas karena Allah. Seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, tak kala Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ketika kaki seorang hamba belum bergeser di hari kiamat, maka dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, apa dia amalkan, tentang sehatnya, kemana dia gunakan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Sahabat ini khawatir, takut masuk surganya yang paling terakhir, walaupun Nabi dijamin bahwa Abdurrahman bin Auf di antara sahabat yang dijamin surganya. Maka Abdurrahman bin Auf berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan yang miskin dan wafatkan saya, kata Abdurrahman, dalam keadaan yang miskin. Kalau ada orang hari ini doanya minta miskin, mungkin kita akan menghukumi, sepakat nyanurun kapumo. Namun inilah doa Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf bukan hanya berdoa, Abdurrahman bin Auf berusaha menjadi orang yang miskin. Apa usahanya? Tahun 9 Hijriah pecahlah perang Tabuk melawan Imperium Romawi. Kata Rasulullah, kalau kita kalah dalam perang ini, maka Islam tinggal nama. Maka Nabi mengumpulkan dana dari para sahabat untuk beli perlengkapan perang. Tampillah Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya. Umar bin Khattab serahkan setengah hartanya. Abdurrahman bin Auf serahkan hartanya 200 emas uqayyah. Berapa 200 uqayyah emas itu? Satu uqayyah sama dengan 31,7 gram emas. Untuk mudah kita hitung, satu uqayyah sama dengan 30 gram. Artinya satu uqayyah itu 10 mayam. Kalau hari ini satu mayam harganya 3 juta rupiah, maka satu uqayyah itu harganya 30 juta. Kalikan 200, kurang lebih. Untuk menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf serahkan hartanya 6 miliar lebih. Jamaah yang Allah muliakan, berangkatlah para sahabat perang Tabuk. Makan waktu kurang lebih 58 hari. Pulanglah bawa kemenangan. Sampai di Madinah, kegembiraan para sahabat berubah menjadi kesedihan. Mereka mendapati kebun-kebun kurma mereka, buahnya banyak, namun buahnya pada busuk. Semua sahabat menangis, punya pohon kurma, punya kebun kurma, namun kurma tak bisa dipetik karena busuk. Begitu Abdurrahman bin Auf tahu para sahabat punya kurma busuk, beliau umumkan, yang punya kurma busuk, kata Abdurrahman bin Auf, antarkan ke rumah saya beli dengan harga normal. Maka semua para sahabat mengantarkan kurmanya ke rumah Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf punya bergudang-gudang kurma busuk. Semua orang senang, kurma busuknya dihargai dengan harga normal. Abdurrahman bin Auf juga senang, dia punya kesempatan menjadi orang yang miskin. Jamaah, apa yang terjadi? Allah turunkan wabah penyakit di Yaman.
dan obatnya itu adalah kurma busuk. Raja Yaman mengirimlah menterinya ke Madinah menjumpai Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjual harga kurma itu 10 kali lipat dari harga yang beliau beli. Kalau kita hari ini kita pukul kening kita karena kita gagal, Abdurrahman bin Auf pukul keningnya juga karena gagal menjadi orang yang miskin. Inilah maknanya, ketika orang ikhlas karena Allah, berbuat karena Allah, maka Allah datangkan dunia kepadanya, dunia datang mencarinya. Mari kita setelah Ramadan ini kita cross check kali hati kita, kita cross check lagi niat kita sebelum kita beramal. Tak kala kita beramal, setelah kita beramal, kita pastikan setiap ibadah yang kita lakukan kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua beramal, beribadah karena Allah, dan Allah akan berikan ganjaran dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha ta'ala qala fil Qur'anil karim innahu huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisirri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wastaghfiruhu innahu huwa laghafurur rahim.